bermubahalah. Ya, andaikan dakwah yang kami ajak ini dan kita berada di atas ini sebuah keburukan, maka biar Allah Subhanahu wa taala membinasakan kami segeranya. Dan apabila Afandi Uye ini, Afandi dan Uye ini mereka di atas kebatilan, mereka di atas kesesatan, maka kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah memberikan mereka, moga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka petunjuk. Kalau tidak, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka. Anda berdoa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Ya Mas, ya. Kalau antum nggak percaya, nanti kita ketemulah ngopi. Kita ngopi sambil baca kitab ini, rujukannya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, juz yang keempat. Pendapat jumhur ulama, kalau sudah dengar azan harus apa? Berhenti. Demikian juga, ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat, ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah. Ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Di zaman beliau juga ada semodel imsak ini. Kalau sudah menjelang subuh, menjelang azan subuh, orang-orang matikan lampu, tidak boleh makan dan minum. Tanbihun minal bida'il munkarati ma uhditsa fi hadzal zamani min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri bi nahwi thuluthi sa'atin fi ramadhan wa itfa'il masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wasyurbi alaman yuridu siyama za'man mimman ahdatsahu annahu lil ihtiyati fil ibadati wa la ya'lamu bidzalika illa ahadun nasi wa qad jarrahum dzalika ila ansaru la yu'adzinuna illa ba'dal wurubi bidarajatin litamkinil waqti za'amu fa akharul fitra wa ajjalu sahura wa khalafu as-sunnata falidzalika qalla anhum al khairu wa kathura fihim asyaru wallahul musta'an. Ini Pak ya, sengaja kami tidak terjemah. Tanbihun minal bida'il munkarati ma uhditsa fi hadzal zamani min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri. Ini kemudian dinyatakan Imam Ibnu Hajar membid'ahkan imsak. Ini dalilnya. Saya tidak akan bocorkan sekarang. Saya akan bahas tuntas ini bagaimana pemahamannya yang benar apabila Zainal Abidin bersedia berdiskusi dengan kami. Yang jelas sudah kami bacakan pertama, bagaimana dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar ternyata sama sekali tidak membid'ahkan. Justru di sana mengutip dalam kitab Al-Bukhari, Nabi berhenti makan sahur dengan jarak makan sahurnya sudah selesai dengan salat subuh sekitar 50 ayat. Itu dalam kitab Al-Bari. Sedangkan yang dikutip oleh siapa itu Zain Abidin, tanbihun ini minal bida'il munkarati, saya katakan tanpa ragu, saya katakan bisa jadi Zainal Abidin ini memaksa Al-Hafidz Ibnu Hajar membid'ahkan bahkan bid'ah munkaroh imsak. Mungkin dia tidak bisa baca kitab, atau dia bisa baca kitab tapi tidak faham, atau dia itu tidak faham tetapi tidak punya malu untuk membid'ahkan imsak atas nama Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar. Sehingga kesimpulan kami, ayo kita diskusi kepada Zain Abidin dan semua pembelanya yang mau mengatasnamakan Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membid'ahkan imsak, berhenti makan, berhenti minum sebelum fajar. Silakan ngajak kami diskusi. Dan bukan hanya ini Pak, bukan hanya soal imsak yang kami tanggapi dari video Anda juga sudah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Kenapa Ustadz Salafi nggak ada yang berani diskusi sama Sani Uye kan? Bahkan pendukungnya itu sekarang menghujat Sani Uye loh. Bahkan ada yang mendoakan di depan Ka'bah kayak Sani Uye ini dibinasakan, itu seperti sejenis mubahalah lah. Andai kata dia yang salah maka binasakanlah dia. Tapi andai kata Sani Uye yang salah maka binasakan Sani Uye. Sani Uye itu membongkar kebohongan fatwa Ustadz Salafi itu loh. Yang fatwanya sering mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan Ibnu Hajar, mengatasnamakan Imam Nawawi. Setelah dicek ternyata bohong. Seperti itu. Jadi Ustadz Salafi pintar di depan pengikutnya yang tidak ngerti. Di depan Sani Uye mereka bisa pelangap longo. Pak Ustadz Salafi mencatut para ulama-ulama besar itu supaya dipercaya di depan pengikutnya itu loh. Kalau sudah menyebut nama ulama yang besar kan sekelas Imam Nawawi misalnya, biar pengikutnya dipercaya.
Padahal setelah dicek ternyata bohong lagi, dicek lagi bohong lagi, itu berapa Ustaz Salafi nanti terseret itu, kebongkar kebohongannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas ialah saudara kami, yaitu Ustadz Sani Uye. Saudara kami ini selalu dihujat dan diserang oleh kaum Wahabi, bahkan difitnah oleh para kaum Wahabi ini. Akan tetapi dalam kenyataannya, kaum Wahabi ini tidak ada satupun yang berani berdiskusi dengan Ustadz Sani Uye. Kenapa mereka hanya berani menfitnah, menghujat Sani Uye, akan tetapi tidak berani berdiskusi? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Razak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Baik, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Razak, kenapa para ustadz Wahabi ini gak ada yang berani satupun diskusi dengan Sani Uye? Justru Sani Uye malah dihujat, bahkan ada yang mendoakan supaya Sani Uye ini binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bahas Sani Uye ya, seorang santri yang ibaratnya istiqomah lah, membantah pemikiran-pemikiran orang-orang salafi. Ya. Dan beliau membantah itu lewat referensi gitu, yang kuatnya itu, bukan sekedar membantah. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Ustadz Salafi nggak ada yang berani diskusi sama Sani Uye kan? Bahkan pendukungnya itu sekarang menghujat Sani Uye loh. Bahkan ada yang mendoakan di depan Ka'bah loh, supaya Sani Uye ini dibinasakan. Itu seperti sejenis mubahala lah. Andai kata dia yang salah, maka binasakanlah dia. Tapi andai kata Sani Uye yang salah, maka binasakan Sani Uye. Itu kurang lebih seperti itu doanya itu. Itu kalau saya analisa, sama seperti orang tersebut lebih memilih digigit oleh buaya daripada digigit oleh nyamuk. Berarti lebih memilih yang berbahaya. Lebih memilih yang berbahaya. Padahal nih, kalau dia otaknya mikir sedikit, lebih baik mendatangi Sani Uye, diskusi. Iya kan? Diskusi, andai kata dia yang ternyata salah, kan itu manfaat bagi dia. Iya kan, akhirnya dia sadar kan, ternyata bahwa imsak itu ternyata dianjurkan, bukan bid'ah. Andai kata Sani Uye yang salah, dari salafi yang benar, kan itu manfaat juga bagi Sani Uye kan. Sani Uye akhirnya bisa disadarkan oleh orang-orang salafi. Jadi kedua-duanya manfaat, andai kata mereka mikir sedikit otaknya itu. Justru malah sebaliknya, mereka malah berdoa mubahala. Mubahala itu kalau misalnya mereka yang salah, silakan dibinasakan kan. Itu lebih berbahaya loh. Kenapa nggak memilih jalur diskusi yang ibaratnya lebih aman lah? Justru memilih mubahala. Motif di belakangnya kan adalah hawa nafsu kan. Di situ tuh. Mungkin selain hawa nafsu juga, andai kata dari salafi ini mereka mau berdiskusi, konsekuensinya kan kalau mereka yang salah pasti ditinggal para pengikutnya. Nah, memang ditinggal pengikutnya, tapi endingnya kan mereka akhirnya selamat. Selamat dari apa? Dari kebohongan-kebohongan yang biasa mereka buat. Selamat kan? Itu baik juga loh. Termasuk makan pil pahit lah istilahnya kan. Mereka bisa introspeksi diri kan, akhirnya Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin kan, yang biasa salah paham akhirnya diluruskan oleh Sani Uye. Itu manfaat loh. Daripada harus memfitnah, itu bukan ajaran Nabi loh, memfitnah begitu loh. Bikin fitnah, bikin framing, apa seperti itu tuh. Katanya ikut sunnah Nabi. Kalau ikut sunnah Nabi itu ikuti. Datang, tabayun, diskusi, itu manfaat. Daripada nebar mubahala di depan Ka'bah, daripada yang joget-joget, macam-macam hinaannya sama Sani Uye itu. Padahal kan di setiap
orang Salafi ini pentolannya kan mereka pada pinter-pinter, pada pandai mereka berbicara atau apa. Tapi kenapa kepandian mereka tidak berani berdiskusi dengan Sani Uye? Nah, kalau pertanyaan seperti itu sama seperti para dukun. Dukun itu seperti Gus Samsudin misalnya, dia pinter di depan pengikutnya yang nggak ngerti. Coba dia ngomong di depan pesulap merah, yang ngerti ibaratnya kesalahan dia takut, gemeter. Oh gitu. Sama seperti itu. Jadi Oke. Ustaz Salafi pinter di depan pengikutnya yang nggak ngerti. Di depan Sani Uye mereka bisa pelangap-pelongo. Begitu. Padahal nih ya, kurang apa Sani Uye loh. Andai kata ada yang diskusi dengan beliau misalnya kan, dikasih hadiah loh. Sudah menantang seluruh Ustaz Salafi, dikasih hadiah 50 juta. Andai kata Sani Uye yang salah, bayangkan. Kurang baik apa aja. Tetap aja mereka nggak berani. Aneh kan? Berarti ada motif yang tersembunyi. Artinya ada kesalahan yang disembunyikan, yang takut terbongkar. Itu motif yang paling motifnya kuatnya itu. Iya, terus mereka kemudian mencari-cari alasan kan. Oh, Sani Uye bukan levelnya. Itu alasan saja itu. Alasan saja. Kalau diadu ilmunya saya pegang Sani Uye itu. Sani Uye ngerti ilmu nahwu sorofnya kan. Ilmu balaghah, ilmu mantik, ngerti semua. Jadi menurut Anda itu hanya alasan yang dirasionalkan oleh Ustaz Salafi? Alasan-alasan seperti para dukun misalnya. Kalau misalnya nggak terbukti, nyari-nyari alasan. Dari alasannya sudah disiapkan. Alasannya itu. Oke. Begitu. Para dukun. Oke. Ini bagi kaum Salafi kan kehadiran Sani Uye ini dianggap sebagai benalu atau batu sandungan bagi kaum Salafi. Pertanyaannya, emang seberapa bahayanya sih Sani Uye bagi konsistensi ajaran Salafi? Nah, kalau masalah pertanyaannya seberapa bahaya, memang dianggap sangat bahaya Sani Uye itu. Karena apa? Karena Sani Uye itu membongkar kebohongan-kebohongan fatwa-fatwa Ustaz Salafi itu loh. Yang fatwanya sering mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan Ibnu Hajar, mengatasnamakan Imam Nawawi. Setelah dicek ternyata bohong. Mungkin itulah. Iya. Oke. Kenapa Ustaz Salafi mencatut para ulama-ulama besar itu supaya dipercaya di depan pengikutnya itu loh. Kalau sudah menyebut nama ulama yang besar kan sekelas Imam Nawawi misalnya, biar pengikutnya dipercaya. Padahal setelah dicek ternyata bohong lagi, dicek lagi bohong lagi, itu berapa Ustaz Salafi nanti terseret itu, kebongkar kebohongannya itu. Jadi menurut Anda Ustaz Salafi ini mengambil referensi dari ulama-ulama besar ini agar supaya banyak pengikutnya yang ini terpengaruh, biar dipercaya pengikutnya, itu intinya sebenarnya. Intinya itu. Oke. Padahal andai kata terjadi perdebatan nih, saya yakin pelangap-pelongo Ustaz Salafi itu murah, ibaratnya wajahnya pucat, dibikin malu. Seperti guru gembul, salah tingkah akhirnya. Dan mungkinnya itulah anggapan Anda seperti itu, dan oleh kaum atau oleh Ustaz Salafi sudah disadari semua itu juga. Sudah diketahui, sudah dihitung kalau depannya saya akan kalah. Makanya mereka sudah memilih menghindar, terus mencari-cari alasan yang logis kan. Oh, tidak selevel lah, inilah, itulah, percuma lah. Nyari-nyari alasan, intinya takut kebongkar, itu saja. Sama, nggak jauh beda seperti Gus Samsudin saat diajak diskusi sama pesulap merah pembuktian. Nyari-nyari alasan terus. Iya. Oke. Terima kasih banyak atas penjabarannya mengenai polemik antara Sani Uye dan Ustaz Salafi ini. Oke guys, kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.